adik-adik, sebentar lagi ibadah online kita akan dimulai. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan kalian sudah mandi dan makan supaya bisa fokus saat beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Ketiga, pilih tempat yang nyaman namun tidak sambil tiduran, makan, ataupun ngobrol. Keempat, siapkan uang persembahan kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus hadir loh di ibadah online kita. Selamat beribadah. Hai teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga. Tangannya atau matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Menolong keluarga kami, menolong mama, papa, kakak, adik kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo semuanya, mari kita berdoa untuk sekolah kita. Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, teman-teman kami, dan guru-guru kami. Semoga terhindar dari virus ini. Berkati juga kesehatan kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu saat ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau pulihkan bangsa ini dan hilangkan virus-virus dan segala penyakit apapun. Berkati juga pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Kuserahkan doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wow, senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Yuk semua bangkit berdiri. Ayo gerakin kakinya. Mana kakinya? Gerakin tangannya. Siap puji Tuhan? Siap. Masih kurang semangat sedikit lagi. Siap memuji Tuhan? Siap. Yuk kita mau katakan kasih Yesus itu manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Benar banget, kasih Yesus itu sungguh indah, sungguh manis. Maka dari itu kita harus bersukacita. Oke, yuk kita berikan suara yang terbaik buat Tuhan kita. Adalah sukacita tingkat di hatiku adalah sukacita tingkat diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan
bersukacita semua? Kakak bisa lihat mukanya sukacita semua. Oke, sekarang duduk pelan-pelan. Kita mau siapin hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita mau duduk, kita mau katakan, Yesus, Yesus aku berseru. Yesus, aku panggil namamu. Ingat, setiap kali kita panggil nama Yesus, Tuhan Yesus langsung datang. Hup, ada apa anakku? Gitu. Semua persoalan kita, semua masalah kita pasti selesai kalau kita berseru, Yesus. Gitu. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita katakan, Yesus. Yesus, Yesus kami berseru Tuhan. Berdoa, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi firman yang hidup dalam hati kami dan akan menerangi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puding. Mau makan? Au. Masih panas ternyata. Ya udah deh,
sambil nunggu sekalian adik-adik juga udah ada di sini, Kak Vicky cerita dulu satu kisah yang luar biasa. Kisah ini tentang Lazarus. Kalian tahu siapa itu Lazarus? Lazarus itu saudaranya Maria dan Marta. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi banget sama Tuhan Yesus. Tapi suatu hari Lazarus sakit keras. Wah, Maria sama Marta was-was. Gimana saudaraku sakit? Akhirnya mereka mengutus orang untuk menemui Tuhan Yesus. Orangnya datang ke tempat Tuhan Yesus cepat-cepat. Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit keras. Tuhan Yesus mendengar itu. Oh, oke. Loh, kok cuman oke? Oke. Nah, kalian tahu kenapa Maria dan Marta meminta orang untuk segera datang menemui Tuhan Yesus? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus itu udah mampu melakukan banyak mujizat saat itu. Dan mereka mau Lazarus itu disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi sayangnya Tuhan Yesus itu nunggu sampai 2 hari sebelum dia datang ke kota tempat tinggal Lazarus. Mereka nungguin, Maria Marta nungguin. Aduh Tuhan Yesus lama banget. Aduh kok belum nyampe-nyampe. Gimana rasanya ya? Kalian bisa bayangin perasaan mereka? Panik. Aduh ini sakitnya makin keras. Mungkin sedih. Tuhan Yesus lama sekali gak datang-datang. Atau mungkin kecewa. Ternyata yang aku harapin kok gak segera datang. Mungkin mereka merasa seperti itu loh. Kalau kalian pernah gak ngerasa seperti itu? Misalnya kalian udah berdoa lagi, besoknya berdoa lagi, besoknya lagi berdoa lagi. Tapi kok rasanya, kok Tuhan gak jawab doa aku sih? Kok kayaknya gak ada terjadi apapun? Pernah kalian merasa seperti itu? Sedih gak? Oh sedih, kecewa sama Tuhan. Kecewa ya? Wah, tapi hari ini kita mau belajar dari Lazarus, Maria dan Marta dan Tuhan Yesus bahwa penantian itu sesuatu yang indah. Lanjut ceritanya ya. Nah, setelah 2 hari berlalu, Tuhan Yesus akhirnya mengajak orang-orang yang mengikuti dia, ayo kita kembali ke Yudea, kita ke tempat Lazarus. Mereka itu waktu itu zaman itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada kereta. Jadi mereka jalan kaki, kebayang gak lamanya kayak apa? Udah jauh jalan kaki lagi. Aduh jalan. Sampai ketika mereka tiba di kota kediaman Lazarus, ternyata Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Saat itu ketika Maria dan Marta melihat Tuhan Yesus, mereka bilang, aduh Tuhan, kalau aja Tuhan ada di sini, Lazarus pasti sembuh. Cuman saat itu Tuhan cuma bilang begini, ayo kita ke kuburnya Lazarus. Mereka pergi ke kubur Lazarus. Terus Tuhan memerintahkan orang, buka kuburnya. Zaman itu kuburan itu bentuknya goa, ditutup sama batu. Jadi Tuhan bilang, perintahkan orang untuk buka. Tapi Marta bilang seperti ini, Tuhan itu udah 4 hari loh. Duh baunya kayak apa pasti itu. Cuman Tuhan Yesus jawab begini, kalau engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya batunya diangkat, digeser. Terus Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Lalu dia panggil Lazarus. Lazarus marilah keluar. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Betul, wah pintar. Betul banget. Lazarus tiba-tiba keluar dalam bentuk seperti ini. Orang-orang yang di sana, Maria dan Marta, yang lain semuanya, kita yang di rumah, kaget. Wow, Tuhan Yesus kita hebat banget. Lazarus keluar loh, bangkit loh dari kuburnya loh. Terus Tuhan Yesus merintahkan orang-orang untuk buka kainnya yang masih nempel sama tubuhnya dia, buka. Akhirnya dibuka dan Lazarus hidup kembali. Keren ya? Coba kita ingat-ingat tadi cerita di awal. Bahwa Tuhan Yesus sengaja menunggu selama 2 hari sebelum datang ke tempat Lazarus. Kalian tahu kenapa? Karena kalau saat itu Tuhan Yesus langsung datang, wah Tuhan Yesus cuma menyembuhkan Lazarus. Menyembuhkan orang sih keren, tapi lebih keren mana sama membangkitkan orang mati.
Lebih keren membangkitkan orang mati kan? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus itu pengen orang-orang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersabar, dia menunggu. Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu hal yang lebih besar daripada cuman menyembuhkan orang sakit. Nah, oleh karena itu, kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, jangan berkecil hati. Tandanya Tuhan Yesus punya sesuatu yang lebih besar daripada yang kita harapkan. Karena Tuhan Yesus itu super baik dan sayang sama kita. Kalau misalnya udah berdoa, aduh belum ada jawaban. Yang sabar menantikan Tuhan. Kak, menantikan Tuhan itu apa sih? Oh gini ya Kak, aku tahu. Nanti gitu menantikan Tuhan. Oh bukan, menantikan Tuhan itu artinya menunggu. Percaya, berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Memberikan yang terbaik buat kita, itu namanya menantikan Tuhan. Kak Vicky, tapi kan menantikan itu, menunggu itu susah, betul? Betul, menunggu itu susah. Tapi terkadang kita harus menunggu, bersabar. Karena mungkin yang dikerjakan oleh Tuhan lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan. Harus mau menunggu, belajar bersabar. Sama seperti tadi. Jadinya setelah nunggu, kejadiannya lebih spektakuler kan. Kak Vicky mau sharing sedikit ya tentang kisahnya Kak Vicky ya. Soal menunggu, menantikan Tuhan. Wah sedap. Jadi waktu itu Kak Vicky itu dari dulu pengen banget kerjanya di bidang education, di bidang pendidikan anak. Jadi cuman sayang sekali Kak Vicky bukan lulusan pendidikan. Jadi waktu itu Kak Vicky cari kerja setelah lulus kuliah, lamar ke sekolah-sekolah kok rasanya nggak ada yang jawab gitu. Terus Kak Vicky udah nunggu lama. Selama menunggu apakah Kak Vicky cuman duduk manis? No, jelas enggak dong. Kak Vicky akhirnya kerja di tempat lain gitu. Kerja di kantor. Cuman rasanya nggak mau karena aku maunya kerjanya di sekolah. Jadi aku berdoa, aku apply, tetap kirim lamaran. Kak Vicky tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 minggu, 3 bulan. Kok nggak ada panggilan? Sekalinya ada panggilan, oh iya. Udah diterima, tapi ternyata jam kerjanya panjang sampai hari Sabtu. Berarti tandanya kalau sampai hari Sabtu, Kak Vicky nggak bisa ada di sini. Karena syutingnya hari Sabtu. Jadi nggak mungkin Kak Vicky ada di sini kan? Wah, jadi akhirnya Kak Vicky pas. Udah deh, aku nggak ambil deh yang itu deh. Kak Vicky berdoa lagi, Tuhan supaya sesuai dong jam kerjanya Senin sampai Jumat. Berdoa nunggu. Sampai 1 tahun, masih belum ada. Tapi tiba-tiba Kak Vicky dapat panggilan telepon. Kak Vicky udah nggak inget Kak Vicky pernah apply di situ. Kak Vicky ditelepon, ternyata jam kerjanya sesuai. Semuanya pas. Karena Kak Vicky sabar mau nunggu, semuanya pas. Dan kamu tahu apa yang lebih kerennya lagi? Kak Vicky waktu masuk jadi namanya assistant teacher. Itu namanya bantuin guru-gurunya. Karena Kak Vicky pegang anak-anak kecil. Jadinya disuruh jadi asisten karena aku belum punya pengalaman waktu itu. Jadi asisten oke, kerja. Jadi asisten dilakukan yang sebaik-baiknya. Tiba-tiba cuman baru 3 bulan Kak Vicky kerja, Kak Vicky diangkat jadi teacher. Padahal ada teman-teman Kak Vicky yang belum diangkat padahal kerjanya udah bertahun-tahun. Terus kamu tahu lah yang lebih kerennya lagi? Gak lama setelah Kak Vicky diangkat terjadilah coronavirus kan seperti sekarang ya. Terus yang asisten itu semuanya dirumahkan, gak bisa kerja lagi. Hebat gak? Yang lebih hebatnya lagi, ada yang lebih hebat lagi? Belum, ada yang lebih hebat lagi. Yang lebih hebatnya lagi adalah bosnya Kak Vicky tahu rumahnya Kak Vicky itu jauh di Bogor, Kak Vicky kerja di Jakarta, jauh. Jadinya dia kasih Kak Vicky tempat tinggal. Keren gak? Kak Vicky gak bayar loh, itu loh tempat tinggal loh. Nah jadi ketika Kak Vicky mau menunggu janji dari Tuhan, Kak Vicky dapat yang terbaik lebih dari apa yang aku pikirkan. Sama seperti itu, makanya adik-adik kalau misalnya kalian masih belum dijawab doanya, yang sabar, menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Oke? Cakep. Nah sama seperti sekarang tadi, Kak Vicky udah nunggu-nunggu. Wah lihat Kak Vicky udah gak kepanasan tuh pegang pudingnya tuh. Ini puding Lazarus ini katanya namanya. Kak Vicky mau makan pudingnya, tapi sebelum Kak Vicky mau makan pudingnya, Kak Vicky mau ajak kalian berdoa dulu sama-sama. Yuk kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata kita. Kak Vicky mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus terima kasih karena kami hari ini telah belajar untuk menantikan Engkau melalui kisah Lazarus. Kami mau menjadi orang-orang yang sabar menunggu apa yang akan Engkau kerjakan di dalam hidup kami Bapak. Kami mau berharap
Kepadamu Tuhan senantiasa, biar Roh Kudus tolong pimpin kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang rindu menanti-nantikan Tuhan setiap harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang bersama Kak Dina. Saatnya kita super ayat. Super ayat kita hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 14 yang bunyinya, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu untuk kelas Pratama dan Madya ya. Untuk kelas kanak-kanak sampai di sini saja, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nah, kalau adik-adik sudah bisa hafal, videonya dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu cabang masing-masing ya. Kak Dina tunggu loh. Saatnya kita kreativitas. Kreativitas kita hari ini kita mau buat gantungan Lazarus. Sebelum Lazarus dikubur, dia dibalut kain putih untuk pemakamannya. Nah, jika kita baca di Alkitab, ada seseorang lagi di dalam Alkitab yang dibalut dengan kain putih yang dengan cara yang sama. Siapa ya dia? Ya, adik-adik benar, Tuhan Yesus. Perlengkapan yang kita perlukan, tisu, gulungan tisu. Kalau nggak punya gulungan tisu bisa menggunakan kertas tebal digulung seperti ini atau menggunakan botol bekas ya adik-adik. Kemudian kita membutuhkan mote mata. Kalau tidak punya mote mata bisa dibuat dari origami. Kemudian kita butuh gantungan kunci atau pita, isolasi atau lem. Dan yang terakhir kita perlu gunting. Nah, ingat ya adik-adik, untuk penggunaan gunting harus didampingi oleh papa dan mama atau orang dewasa yang ada di rumah ya. Cara membuatnya, tempelkan tisu dari atas, kita gulung membentuk seperti ini. Sampai ke bawah ya adik-adik, kita gulungnya dengan rapi. Setelah sampai di bawah, kita lem lagi bagian bawahnya supaya tidak lepas. Kemudian kita tempelkan matanya. Dan kita pasang gantungan kuncinya. Jadinya hasilnya seperti ini. Jika sudah selesai, adik-adik bisa mengirimkan fotonya ke kakak-kakak sekolah minggu cabang masing-masing ya. Kak Dina tunggu. Selamat membuat kreativitas dan menghafal super ayat. Ya, halo semuanya. Kalian luar biasa ya. Sudah ikut ibadah online lagi dengan tertib dan baik ya. Saya sebagai pastor sangat bangga ya dengan kalian yang sudah setia ikut ibadah. Bahkan kalau yang belum ikut pasukan doa, ayo ikut daftar ke guru kalian masing-masing. Juga jangan lupa ajak teman-teman kalian ya, supaya bisa ikut ibadah online sama-sama dengan kalian ya. Pasti kita diberkatin ya. Bahkan nanti mau ada acara Natal loh yang hebat loh di bulan Desember. Makanya ajaklah teman-teman kalian yang baru supaya nanti bisa ikut ibadah Natal kita bersama-sama ya. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan semangat dan sukacita. Saya berharap kalian tetap semangat-semangat, sukacita-sukacita. Yuk mari semuanya bangkit berdiri yang di rumah ya. Baik yang di Bogor, Depok, Tangsel, bangkit berdiri. Kalian tutup mata. Dan seperti biasa, angkat kedua tangan kalian, minta berkat dan saya akan mendoakan kalian. Yuk mari semua, saya tunggu dalam beberapa detik. Bangkit berdiri, yang tertib, jangan ribut ya. Kemudian tutup mata, angkat kedua tangan ya. Mari ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bisa ikut ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang sudah melayani dengan setia dan semangat dan kreatif. Tuhan memberkati guru-guru kami juga Tuhan.
Apa yang dikerjakan mereka berhasil. Biar Engkau lindungi mereka dari segala sakit penyakit dan virus-virus apapun. Tuhan yang menyertai. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak-Mu bersyukur Tuhan Yesus. Dan hamba sebagai hamba-Mu Tuhan, berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang sudah setia ini. Biar Engkau memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Dalam sekolah online mereka diberkati supaya berhasil. Nilai-nilai ulangan mereka akan mendapat nilai-nilai yang terbaik. Mereka akan menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, keluarga mereka diberkati, papa mama mereka diberkati. Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya Engkau juga yang melindungi, menjagai seluruh anak-anak-Mu ini dari segala virus-virus COVID dan penyakit apapun. Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada hari ini. Biarlah ya Bapa, damai sejahtera, kasih sayang, berkat-berkat rohani, berkat jasmani dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ayo semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.